Selamat pagi pemirsa Sobat Ambiar dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Ambiar News Geger. Berita pagi ini datang dari seorang penyanyi cantik bernamakan Anissa Rahma, yang pada Kamis dini hari kemarin menyebarkan berita duka mengenai rumahnya yang dilalap si jago merah. Melalui akun sosial medianya, Anissa membagikan kronologi kebakaran yang terjadi sekitar jam 3 pagi. Diduga kebakaran ini bermula dari lilin-lilin kecil. Lilin yang lupa dimatikan hingga membuat api cepat menyebar dan membesar hingga menghanguskan rumahnya. Mari kita lihat liputan. Anissa Rahma. Semoga kejadian yang dialami Anissa Rahma ini bisa menjadi pelajaran ya buat Sobat Ambiar di rumah dan buat kita semuanya yang ada di rumah. Terutama buat ibu-ibu harus tetap hati-hati. Terutama yang punya kompor gas. Gasnya itu jangan sampai kalau kita bepergian lupa dimatikan. Kalau nyalain api, nyalain kompor apapun semua itu harus dicek kalau kita mau pergi. Jangan tinggal begitu saja ya. Diperbaiki apa yang menjadi kekurangan dan supaya mengecilkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, sekarang kita minta tanggapan sobat-sobat Ambiar di luar sana. Di luar sudah ada sahabat saya, karib saya, Karen Delano. Silahkan Bung Karen. Selamat pagi Bung King Natsar. Terima kasih banyak. Sekarang ini saya sedang berada di sebuah jalanan yang dimana saya ingin bertanya kepada masyarakat sekitar tentang apa yang terjadi kebakaran oleh saudari Anissa Rahma ya. Hanya dikarenakan lilin-lilin kecil ya, seperti lagunya dari Krisya mungkin. Nah, di sini sudah ada seorang ibu yang sedang berjalan. Selamat pagi Bu. Bu, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Apa kabar Bu? Baik. Ya, dengan ibu siapa? Maaf saya stop sebentar ya Bu. Saya ingin menanyakan sesuatu. Ya, nggak apa-apa Pak. Dengan ibu siapa Bu? Saya dengan Ibu Lina. Ibu Lina. Ibu Lina sekarang ini sedang heboh sekali apa yang terjadi dengan ada seorang selebriti namanya Anissa Rahma. Kebakaran cuma karena lilin di rumahnya. Menurut Ibu, apakah itu sebuah keteledoran atau musibah? Kalau menurut saya ini kayaknya sebuah keteledoran ya. Ya. Karena lilin itu mungkin lupa dimatiin. Ya. Jadi dia jatuh, bisa juga dia menyebabkan kebakaran. Ya. Kalau menurut saya. Kalau Ibu nih tetangganya dari Anissa, apa yang akan Ibu lakukan? Kalau saya misalnya melihat kejadian itu, ya pasti yang saya lakukan saya telepon pemadam kebakaran. Sebelum pemadam kebakaran mungkin saya ke tetangga kali ya. Saya minta pertolongan ke tetangga untuk minta bantuan pertama ya mungkin nyiramin air gitu. Tapi Ibu, kalau Ibu mau kasih pesan sama Anissa dengan kejadian yang menurut Ibu adalah keteledoran, apa pesannya Ibu mau kasih? Kalau menurut saya pesannya, kalau misalnya mau mengusir lalat, lebih baik itu kita pakai lem lalat. Ya. Kan ini kan penyebabnya karena dia kan mengusir lalat dari lilin kan. Lebih baik itu kita pakai lem lalat. Nah, yang ada bentuknya kayak lidi, terus ditaruh tuh di dalam botol. Atau raket gitu ya Bu? Iya, atau juga bisa juga raket. Jadi kan bisa. Nah, jadi jangan pakai lilin. Iya. Karena kalau lilin lupa dimatiin tuh bahaya. Benar. Apalagi kalau taruh di meja yang kayu itu loh. Benar. Jadi jangan pakai lilin ya Bu, apalagi lupa. Namanya orang kan bisa lupa gitu aja ya karena Bu. lelah, karena misalnya dia lelah, terus akibat dia bisa pulang kerja kan capek, lupa. Bisa juga pembantunya lupa kan. Benar. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Baik, seperti itu Bung King Natsar, saya kembalikan ke studio. Bung Karen ini terlalu sebentar sekali ya nanya-nanya Sobat Ambiar yang ada di luar ya. Memang Bung Karen ini harus sedikit kita kasih pelajaran nanti pada saat dia masuk ke dalam studio ya. Baik, kita tinggalkan Bung Karen di luar sana. Ini aku sedih banget ya sebenarnya sejujurnya melihat kondisi rumah Anissa Rahma. Ini pasca kebakaran ini semua ruangannya habis. Bahkan mereka ini ya gak sempat menyelamatkan barang-barangnya sedikit pun. Semua barang berharga mereka itu luar biasa sekali. Salah satunya tadi Gucci yang lewat
itu juga hampir terbakar. Nah, untuk apa kronologi seperti apa kita lihat kondisi rumahnya, silakan. Tapi Sobat Ambyar, ini ada yang bikin terharu sebenarnya. Dan ini membuat kita pasti speechless ya. Karena di antara kobaran api yang membara itu ada sebuah Al-Quran dan ruangan untuk membaca Al-Quran. Ruangan itu tempat penyimpanan lebih dari 3.000 Al-Quran. Tidak sama sekali tersentuh kobaran api. Dan itu masih tersimpan rapi di dalam kardus. Ini coba kita lihat ya, tayangannya seperti ini. Masya Allah ya, Masya Allah, Masya Allah. Memang semuanya habis betul, tapi segala sesuatu itu pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Dan salah satu yang harus kita syukuri adalah Quran yang sering kita baca itu adalah jimat kita. Alhamdulillah masih Allah lindungi dan itu sangat berguna sekali. Walaupun yang lain terbakar, tapi asalkan Al-Quran yang sering kita baca itu tidak terbakar dan selamat, itu buat saya pribadi itu sudah sangat bersyukur sekali. Gak apa-apa harta bisa dicari, tapi agama sulit untuk kita pahami kalau kita tidak betul-betul memahami. Jadi semoga Mbak Anissa Rahma diberikan kesabaran, ketabahan. Pokoknya yang penting Mbak Anissa Rahma sama suami selamat. Gak apa-apa kalau harta bisa dicari lagi. Yang penting Mbak Anissa dan suami sehat walafiat. Dan siapa tahu Al-Qurannya bisa bertambah lagi 3.000 menjadi 5.000, 10.000 bertambah terus. Semangat Mbak Anissa Rahma, semoga ada rezeki lagi bisa bangun rumah lagi, amin. Lalu pemirsa, bintang tamu yang satu ini penyanyi dangdut memiliki goyang melintir. Oh enggak? Enggak ada? Oh enggak goyang penyanyi? Enggak goyang. Enggak Mohon goyang. maaf Sobat Ambyar, ternyata Dia naik tembok. Oh, ternyata penyanyi orang memang goyang. Jadi penyanyi ini itu dia dapat musibah. Makanya kita harus sering banyak bersedekah dalam hidup. Iya. Karena sedekah itu sebagian dari mensucikan harta kita dan menjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Langsung saja kita sambut bintang tamu yang satu ini, Najwa. 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 Selamat pagi. Datang lagi ke sini. Emang udah pernah datang? Udah. Yang benar. Udin. Kita berdua mengucapkan terima kasih kasih, banyak. Najwa. Sudah datang, sudah hadir. Najwa. Ya, Kak. Katanya kamu lagi kena musibah ya Najwa. Ya betul. Ah, kok bisa sih kalian Iya. mobilnya terbakar?
Iya, jadi sebelum Nazo berangkat sehari sebelum. Jangan Nanti dijelaskan dulu. dulu. Oke. Kita lihat dulu tayangannya seperti apa. Aha, duduk yuk. Boleh dijelasin nggak sama kita? Kan kita pengen tahu juga tuh kenapa kok bisa tiba-tiba Kronologinya gimana? mobil kamu terbakar gitu. Gimana ceritanya? Jadi sebelumnya Nazwa sebelum sehari belum Sehari sebelum. berangkat ke Jakarta, Nazwa tuh punya inisiatif buat ngajak keluarga makan bareng, Oke. me time bareng lah. Nah terus Nazwa sama Cantika ngajak lah nih mama sama papa buat keluar makan di kafe. Oke, jadi kita berangkat dari jam 8 malam, terus kita nyampe di kafe itu jam setengah 9, setengah 9 malam. Nyampe di mana tadi? Di kafe. Kafe. Oke, jadi setelah itu Nggak kedengeran. waktu Nyampe ke udah restoran. ke restoran, Naza udah udah keluar nih dari mobil. Keluar. Nah setelah baru menjelang sebelum 20 menit, orang keluar nih, ada mobil kebakar katanya kan, udah huru-hara nih. Nah pas setelah saat itu, Nazwa mikirnya orang mungkin mobil lain kan. Pas Nazwa keluar nih, ternyata mobil bapak udah kebakar. Pas bagian kap depan. Nah begitu Najwa keluar tuh kan lihat tuh Iya. mobil kebakar. Apa yang Najwa lakukan? Kok bisa kok gini gitu nggak panik nggak? Panik di satu sisi, Nazwa panik di satu sisi, Nazwa juga berusaha untuk menenangkan orang tua. Jadi adek itu menenangkan mama, sedangkan Nazwa menenangkan bapak. Oh. Ya. Jadi waktu pas di situ sempat bapak tuh sedikit sedikit lepas kendali di posisi itu karena pengen ngambil barang di dalam mobil. Jadi Apa emang ada apa di dalam mobil? ada pakaian laundryan di sana. Oh. Ya. Terus gimana? Nggak keambil soalnya api udah gede banget. Terus papa gimana? Sama mama tuh apa nangis, apa teriak, apa gimana? Mungkin kalau nangis mama sempet nangis sih. Bapak juga di situ pada posisi itu benar-benar terpukul dengan. Iya, tapi Nazwa dicari nggak apa penyebabnya? Kok bisa kebakaran? Sementara tidak ada orang di mobil kan? Iya. Lagi dalam kondisi diparkir. Iya. Apa yang terjadi? Kenapa bisa terbakar? Setelah ketahuan tuh apa sebabnya? Untuk sejauh ini belum diketahui sih penyebabnya apa gitu. Cuman Tidak ada ke polisi apa gitu nggak kamu? nggak ada. Cuman waktu pas itu bapak tuh udah nggak mau ditindak lanjutin ke polisi. Jadi udah aja kebakar gitu aja, nggak mau ada maksudnya kamu ada asuransi atau gitu ada nggak? Asuransi nggak ada kak. Jadi udah aja hilang begitu aja. Gitu aja. Kamu nggak mau pengen tahu sebabnya apa? Takutnya ada orang iseng atau bagaimana? Di situ orang tuh sempat bilang ke aku katanya kita serahkan lagi sama yang di atas katanya. Kita kalau emang yang namanya musibah itu kita nggak pernah tahu. Yes. Ya. Ya, tapi kita lihat juga nih ya banyak sekali warga yang membantu ketika kebakaran mobilnya Nazwa. Ya warga yang membantunya. Iya. Tapi penasaran, tapi Nazwa kamu nggak minta ngecek ke CCTV dari kan polisi datang Iya. dong. Kan biasanya polisi kan nyari gitu penyebabnya apa nggak ada CCTV atau apapun yang. Nah di situ waktu pas ditanya-tanya sempat ditanya juga kalau di situ ada power bank nggak atau mungkin Iya. pemicu api gitu. Pas dicek nggak ada pemicu api sama sekali. Kamu suka cek mobil nggak? Maksudnya mesinnya atau karburatornya atau apa suka dicek nggak? Sebelum berangkat sebelum ya? berangkat ayah sempat ngecek aman. Jadi pas kita di perjalanan tuh bener-bener aman, nggak ada bau hangus, bau gosong nggak ada. Tapi aneh ya, maksudnya kok bisa terjadi kebakaran sampai sebesar itu kan Iya. biasanya ada penyebabnya itu tuh. Benar. Kamu nggak mikir ada sesuatu, misalkan orang iseng atau apa mungkin kan? Sempat berpikir seperti itu sih karena kalau dilihat dari ini kan secara fisik mobil itu sebenarnya aman-aman aja. Jadi sebelum jalan tuh orang tuh emang benar-benar sempat ngecek. Iya. Oh. Berarti itu pemadam yang datang, pemadam juga datang. Ya sempat pemadam juga datang setelah mungkin hampir setengah jam baru pemadam. Oh setengah jam baru datang. Tapi akhirnya mobil sekarang gimana tuh? Makan dia pasti kebakar setengah atau sudah habis full? Udah habis full, tinggal kerangka. Jadi udah aja diangkat aja begitu di Iya. ke tempat rangka-rangka mobil-mobil gitu? Iya. Ada barang-barang berharga yang tertinggal di dalam mobil itu atau semuanya aman? Jujur deh kalau dari aku lebih ke kenangannya sih. Lebih kemana? Lebih kenangannya. Iya. Oh, Apa oke. kenangannya Mobil mobil itu. Jadi kenangannya tuh salah satunya mobil itu pernah ngantar Nazwa
ke bandara waktu pas pertama kali audisi Golden Ticket. Oh, Iya kan? jadi mobil itu tuh nganterin kamu ke bandara. Siapa yang nganter papa? Keluarga mama ikut juga bapak. Waktu kamu mau audisi ke Jakarta. Oh. Jadi mobil ini sebenarnya udah berjasa banget di keluarga kami itu. Iya. Udah ngebantu orang tua juga apa namanya kalau misalnya beli bahan buat jualan. Iya. Ya. Jadi Baik, itu di sini ada postingan kamu ya? Ya. Ini yang diceritakan kronologinya. Iya. Ya, keadaan mobil terparkir setelah kami keluar dari mobil karena mau makan bareng keluarga kurang lebih 10 menit dari orang-orang mulai teriak. Ada mobil kebakaran. Kami pun keluar dan melihat kejadian tersebut dan setelah diperiksa tidak ada barang pemicu. Munculnya api. Semoga di balik ini ada hikmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kami sekeluarga masih dilindungi Allah. Betul, betul. Tapi masih kepikiran juga ya kenapa ya kira-kira ya kok bisa? Kita pun penasaran sebenarnya. Betul. Makanya ini di daerah mana kamu kebakarannya? Bagian Lingkas. Lingkas itu di mana? Lingkas itu di Tarakan, Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Baik, kita pun juga penasaran pengen terbang ke Kalimantan Utara ya. Nggak usah. Nggak, maksudnya supaya biar tahu, maksudnya sekalian job, sekalian lihat lokasi. Tapi Nazwa dengan kejadian kayak gini berarti kan ini mobil kamu atau mobilnya bapak? Mobilnya orang tua. Jadi Mobil orang tua. Ya, jadi orang tua tuh sempat kan orang tua jualan seafood Seafood. di pinggir laut. Jadi itu dia nabungnya tuh 4 tahun Untuk punya mobil untuk ini. punya mobil ini. Lalu orang tua bilang apa dengan kejadian seperti ini? Apa yang mereka harapkan atau bagaimana kamu menenangkan orang tua? Ya. Langsung digantiin baru? Waktu pas posisi itu Nazwa cuma bisa bilang ke orang tua mungkin ini adalah jalan terbaik yang kita yang dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin mau diganti yang lebih bagus lagi. Amin, amin, amin. Dan aku percaya kalau misalnya Tuhan tuh nggak bakal ngasih kita ujian kepada makhluknya kalau nggak bisa dijalanin. Betul, mudah-mudahan ya dari kejadian ini Najwa punya rezeki besar, banyak jobnya. Terus Dibukakan tiba-tiba- pintu berkah besar-besar. Bisa beli mobil lebih dari ini. Lebih dari ini. Amin, amin. Lebih Mudah-mudahan besar, lebih baru Ya. lagi ya kan. Amin. Rezeki orang kan kita nggak pernah tahu ya. Iya. Heran juga dulu mobilnya biasa, sekarang mobilnya mewah semua. Iya, Alhamdulillah. kita semua begitu kan. Kalau aku kan memang dari kecil. langsung Kalau ya. aku dari kecil. Wow. Najwa, katanya kamu lagi deket sama Najwa Shihab, betul? Bukan. Dia lagi dekat sama seseorang nih, kita lihat dulu nih. Mana sih? Zwa, ini Novia ya? Novia. Ya. Novia. Dia DA berapa? Dia 6. Kamu? Aku dia 7. 7. Kan beda tuh generasinya ya. Gimana caranya kok bisa kenal dan bisa deket gitu? Jadi awalnya tuh kami sempat pernah satu event. Jadi waktu pas itu kami disuruh buat duduk buat couple-couplean nih. Jadi yang nggak ada couple-nya kami disuruh buat bersamping-sampingan, cewek cowok kan. Nah pada saat posisi itu Nazwa nggak ada pasangannya nih. Si Novia juga nggak ada pasangannya. Iya. Jadi ya udah nih aku otomatis aku pindah ke belakang buat duduk di sampingnya dia gitu awalnya. Nah terus ada yang videoin dari bawah terus diupload di sosmed. Ya. Nah, Jodoh-jodohin. langsung ya dijodoh-jodohin tuh, dikapel-kapelin. Tapi kamunya mah nggak suka sebenarnya sama Novia. Sebenarnya kalau suka sih Suka. mungkin dari attitude-nya anaknya baik. Ya, terus? Anaknya juga kalem. Oh, jadi nggak cantik. Belum ke sono, dia belum dia. Kan dia bilang baik, kalem, berarti kan nggak cantik. Enggak, maksudnya kalem baik cantik. Oh, cantik. Terus gimana kelanjutannya kok kamu pada akhirnya bisa deket tuh tadi banyak video. Oh, sampai peluk-peluk begitu Sampai tadi. pegangan tangan, gelendotan gitu. Ya mungkin kalau gitulah kali kalau udah kena cinta kali. Oh, kamu udah cinta kau. Kena cinta. Serius, nggak ini kita nanya serius bener. Kamu beneran gini, nggak nanya siapa yang duluan suka deh. Tapi kamu suka beneran. Kan tadi kau bilang udah kena cinta, berarti udah beneran nih, serius. Kalau dari aku sih, aku sama anaknya matching sih. Maksudnya aku suka sama kepribadiannya, terus anaknya juga. Pokoknya gitulah. Nyambung, ngobrol nyambung. Chemistry-nya kenceng. Chemistry-nya gitu. ada. Nah kalau Novianya sama kamu gimana? Udah pasti suka duluan ya?
Nah kalau itu mungkin aku kurang tahu sih. Ah, Iya. kamu mah tahu. Tapi atau katanya kurang tahu sih. Iya. Tapi katanya nih ya, kabarnya kemarin ini udah first date. Coba kita lihat first date. Mana sih yang bener Karen? Hey, Karen. Anak sekarang kalau pacaran begitu ya. Gombal-gombalan ya. Ya kalau kita mah dulu nggak begitu. Lu mau nggak sama gua? Nggak, ya udah gitu. Lu mau demen tuh gombal-gombalan gitu? Sebenarnya ini sih yang spontan aja. Kamu yang sering ngegombalin atau Novia? Nah awalnya tuh aku sering ngombalin dia kan, cuman kok aku merasa makin lama makin dia yang ini ke aku. Oh, gitu kan. gombalin aku dong. Berarti kamu tuh sering juga kayak apa sih match-match di, Rambut pelontos minta di digombal. sosial media gitu, Ya. tuh, bareng gitu. Jadi ngegombelinnya di situ. Kalau ketemu Ngegombal. langsung, Ketemu langsung berani dong. oh berani ya. Di. Mana kadang dia nggak expect, oh kok bisa katanya kamu bisa nyambungin hal yang ini ke aku gitu. Tapi Novia tuh lagunya hits banget loh, yang Asmara. Ini tadi siapa sih? Novia siapa? Jadi kamu resmi pacarannya kapan? Resmi pacarannya pertama kali ngedate gitu kan, diajak kamu jadi pacar aku ya gitu. Itu kapan? Jadiannya gitu. Kapan itu? Untuk sejauh ini sih aku orang tipikal orang yang nggak bisa buru-buru. Kamu nggak bisa buru-buru. bener. Kenapa? Kasih alasan kami kenapa nggak buru-buru. Karena kami orangnya rushing, buru-buru apa? Karena aku harus lebih tahu lagi sih kalau misalnya kami kalau kayak gini cocok nggak gitu. Dia orang mana sih? Novia orang mana? Banten. Oh, orang Banten. Ya. Dan Ya udah sekarang mah gini, sambil nunggu Novia jawabnya, sambil nunggu kamu memantapkan, kita main games dulu Ayo. aja yuk. Ayo. Dalam gamesnya kartu takdir Oh netizen. my god. Oke. Karen, ya takdir kamu ditentukan sama mereka. jadi ini kita ngapain Karen? Ya di ada games A ini? sampai F. Ini kartu yang kamu boleh pilih dulu yang mana, terus dibaca. Ya. Iya. Diambil dibaca. Kartu mana yang paling penuh netizennya? Oh, Kayaknya aku bakal ngambil. Yang mana? Apa? C. C. Silakan diambil. yang C. Coba sini. Oh. Aku yang baca. Boleh. Atau dia, kamu aja yang Oke. baca ya. Nah ya. Waduh. Ayo baca. Yang kencang. Telepon salah satu kontak secara acak dan marah sambil tagih hutang. Oh iya, mana teleponnya? Mana handphonenya Najwa? Handphonenya Handphone mana Najwa. nih? Handphone memang. Ayo as. Ayo dong. Ojo digolehi as. Iya telepon. Coba. Ayo telepon coba. Acakin ya, kalau enggak kita acak-acak kamu nih. Oke. Iya ada love-nya. Iya ada love-nya. Ayo sini, lihat dong. Kok ada 2 HP? Ini ngeri pasti kamu kali bandit loh. deh kalau ada 2 HP. Enggak. Coba kita telepon. Ayo dong. 1, 2, 3. Ayo. Ayo. Tiga. Bentar. Nah itu aja. Ini. Ya boleh yuk, telepon. Terus tagih utang. Oi, utangnya dong bayar gitu. Oi, bro. Dengar dulu. Kalau diangkat. Nggak diangkat. Nggak diangkat nih cowok yang satu. Bilangin sama yang itu, angkat durasi gitu ini. Udah. Oh, ini siapa nih? Dinda. Dinda. Siapa ini Dinda nih? Dibilangin di bandit. Bandit. Tapi cewek semuanya ya. Aduh. Ya iyalah, masa cowok. Aduh, pada nggak diangkat nih. Kayaknya Nggak diangkat. pada Ya udah, tidur satu ya. lagi. Udah, Satu udah lagi. ada, waktu ada. Satu lagi nih udah. Udah. Kirim voice note tuh, cepat. Kirim voice note ke adik kamu Cantika dan ungkapkan satu hal yang belum berani kamu ucapkan secara langsung. Ayo. Itu adik kamu sendiri. Ayo. Oke. Best. Ke adik kamu. Voice note. Cantika. Yang belum pernah kamu ungkapkan sebelumnya. Yuk. Buat adekku Cantika, mungkin sejauh ini aku belum bisa jadi kakak yang terbaik buat kamu. Mungkin masih banyak kurangnya. Semoga kamu sehat-sehat selalu. Adek juga selalu
ada buat abang, buat nemenin abang kalau misalnya sendiri di kos, buat nemenin abang kalau pas lagi makan. Sama nemenin aku Nasar penyanyi dangdut. Ya aku juga di sini karena Delano ya. Nanti kita foto-foto ya Say. Nanti kita kumpul-kumpul ya. Makasih ya Say. Tetap bersama dengan kami. Setelah ini kita akan kembali lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.